Hadirin rahimakumullah, ada dua as'ilah yang akan kita bahas pada siang hari ini dan sore atau bahkan bisa jadi sampai malam hari. Yang pertama adalah pembatasan usia pernikahan dan yang kedua mengenai takzir. Para kiai ingkang tansah kawula hormati, banyak as'ilah dari beberapa cabang dan MBC dan juga masyarakat yang masuk di LBMNU Jawa Tengah. Mungkin sekitar ada 15-an as'ilah, tapi setelah disaring-saring, setelah dibahas bersama, dipilihlah dua soal as'ilah, dua soal ini, karena beberapa soal sudah pernah dibahas. Ada beberapa soal kasusnya yang sangat lokal banget. Oleh karena itu dalam rapat LBMNU telah memutuskan dua as'ilah ini. Yang pertama yaitu tentang pembatasan usia pernikahan. Hal ini sebenarnya sudah akan kita bahas di Basul Masail kemarin, yaitu ketika di Klaten, tapi karena waktu dan kesiapan yang pemberitahuan yang sangat mendadak, kemudian kita putuskan bersama untuk kita bahas pada putaran kali ini. Pada mubahasah permasalahan ini, alhamdulillah LBM cabang Temanggung sudah mempersiapkan draft jawaban untuk as'ilah ini. Saya kira akan lebih efektif dan lebih terfokus kalau kita persilakan draft Temanggung untuk memaparkan draft jawaban, kemudian kita akan kritisi bersama, akan kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami muliakan, kami takzimi para masyayikh selaku Dewan Musyokeh, para perumus, moderator, para delegasi dari Kabupaten dan Kota Jawa Tengah yang kami muliakan. Langsung saja kami akan menyampaikan rumusan jawaban pada as'ilah pertama. Nomor 1, pembatasan usia pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita. Batas usia pernikahan ini oleh jaringan penggiat hak perempuan diminta untuk diubah dengan dinaikkan dari 19 menjadi 21 tahun bagi pria dan 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan. Ada banyak alasan yang disampaikan jaringan hak penggiat perempuan, antara lain dapat membahayakan kesehatan reproduksi, berisiko anemia, kekurangan energi, dan lainnya. Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, seperti yang dikutip Kompas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama mengeluarkan modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Kebijakan baru ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin. Permintaan jaringan hak perempuan itu selain disosialisasikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang melibatkan tokoh agama, juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK supaya merubahnya. Namun MK tidak mengabulkannya setelah melalui persidangan berulang kali. Permohonan untuk menaikkan batas usia pernikahan hingga kini terus menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagi yang tidak setuju menganggap bahwa penaikan batas usia nikah tidak berdasar sama sekali. Alasannya banyak masyarakat yang melakukan akad nikah di bawah usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan 74 dan pada kenyataannya tidak mengalami problem
atau keluhan seperti yang dituduhkan kelompok yang pro dengan menaikkan batas usia pernikahan. Pertanyaan 1, bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan? Kedua, jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan pemerintah? Pertanyaan dari PCNU Kabupaten Karanganyar. Langsung nih Pak. Sekedap, sebelum kita naik ke jawaban, barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan dari Padi untuk Alenia yang bawah. Kalau kita lihat item yang atas, ini ada sumber dari Kompas tanggal 11 Februari 2015. Ini kayaknya melalui kajian yang mendalam sehingga muncul penambahan usia pernikahan. Yang saya tanyakan di alinea terakhir, ini dikarang oleh Kabupaten Karanganyar, membuat sendiri atau baca dari mana? Mohon sehingga yang paragraf terakhir ini permohonan untuk menaikkan batas usia pernikahan hingga kini terus menimbulkan pro kontra. Alasannya banyak masyarakat yang melakukan akad nikah di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan 74 tanpa mengalami problem dan keluhan. Ini sumber dari mana? Sehingga nanti kita bisa mengambil jawaban atau mengeskali jawaban itu sesuai dengan fenomena yang muncul. Yang saya tanyakan sumber yang bawah ini ada di Kompas atau dikarang sendiri oleh PC Karanganyar. Terima kasih. Sementara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang alinea terakhir, permohonan untuk menaikkan batas usia ini melihat dari fakta atau fenomena atau suara-suara yang kita dengar selama ini, bukan menukil dari Kompas. Ya, jadi alinea yang terakhir ini melihat dari suara masyarakat yang sudah melaksanakan. Artinya selama ini mereka yang melakukan pernikahan di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pun tidak ada problem seperti yang disangkakan oleh mereka yang pro untuk menaikkan batas usia pernikahan. Saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan, cuman hanya diperjelas saja bahwa ini tambahan dari Sail, bukan menukil dari Kompas. Tak kira ini maklum, tidak perlu dipertanyakan. Oke. Halo sih. Oke, Magelang Ren. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja pada permasalahan asilah. Di situ diterangkan, dijabarkan, bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan? Yang kami inginkan atau katakanlah berkenaan dengan asilah ini, batas minimal pernikahan yang sudah menjadi draft tahun 74 atau draft usulan menjadi 18 dari 19 menjadi 21. Artinya fokus pertanyaan ini pada penetapan yang tahun 74 atau yang penambahan. Terima kasih. Saya kira untuk asilah yang pertama ini memang cukup aktual itu ya. Jadi saya memang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Magelang. Tasawur dalam masalah ini ternyata kayaknya jangan terlalu dijauhkan dari asilah yang ditampilkan soal pertama. Jadi, karena apa? Perlu ditelusuri kembali dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1474 itu, pembatasan 1916, dalam konteks Bahsul Masail yang terdahulu sebenarnya sudah ada kesepakatan itu. Karena di situ juga muncul ada dispensasi gitu kan. Sehingga kalau menurut saya, walaupun tadi dari moderator sudah memberikan jawaban, asilah yang pertama sebaiknya lebih fokus kepada bagaimana menaikkan batas usia pernikahan yang dilakukan, bagaimana hukumnya menaikkan batas usia pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah.
Batas minimal ya? Ya batas minimal itu. Karena biar tidak terjadi sebuah pengulangan dasar. Karena undang-undang yang pembatasan 1916 itu sudah berlaku sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh pemerintah gitu. Sehingga akan lebih efektif dalam kajian Basul Masail ini adalah langsung masuk kepada menaikkannya itu bagaimana. Sehingga itu lebih spesifik karena dasarnya nanti akan menjadi rancu kembali dan seakan-akan nanti kalau ini dimentahkan berarti selama ini kita menolak undang-undang yang diberlakukan itu. Terima kasih. Sehingga beberapa Romo Kiai mengatakan ya khilaf, artinya ini diterima atau tidak. Saya kira kalau seandainya memang kemarin ijtihad teruskan, saya kira kalau seandainya pada forum ini menemukan bahwa pembatasan itu tidak maslahah misalkan, bisa juga dibatalkan kan nggak? Tentunya saya kira tidak mengulang-ulang. Saya kira kita meninjau kembali mana yang lebih maslahat, saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan? Rumusan jawaban kami, boleh, karena ada maslahah ammah seperti yang kami seperti untuk mensukseskan program pendidikan. Karena dengan hemat kami, program pendidikan dilihat dari kacamata pemerintah. Ya ini karena yang ditanyakan adalah bolehkah pemerintah, maka kacamata untuk melihat maslahat adalah kacamata pemerintah, bukan individu, bukan golongan, bukan LBM, bukan NO, tetapi kacamata pemerintah. Negara tanpa pendidikan tentu tidak bisa kita bayangkan negara itu tidak akan berkembang apalagi maju. Maka pendidikan adalah maslahah yang sangat amah dilihat dari kacamata pemerintah, bukan individu sekali lagi. Tetapi kami memberikan catatan, pemerintah juga harus tetap mencantumkan ayat dispensasi sebagaimana ayat 2 pasal 7 1974, yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 yang membatasi itu, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Jadi sebenarnya undang-undang pembatasan ini bukan sifatnya amrun yang jazm, bukan, karena ada pasal kedua ini yang memberikan dispensasi. Jika wali melihat maslahah anak perempuannya menikah di umur 12, dia bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan. Ya. Maka jawaban kami boleh, asalkan tetap menyantumkan pasal dispensasi. Alasan kami memperbolehkan karena jelas ada maslahah. Yang saya ambil contohkan adalah pendidikan, di mana pendidikan adalah maslahat doruriyah dilihat dari kacamata negara, sedangkan menikahkan sogir dan sogiroh hanya maslahat hajatiyah di bawahnya. Saya bacakan takbirnya. Takbir yang pertama mengatakan bahwa pemerintah boleh takyidul mubah dari Hawasi Sarwani, qaluhu malam yukholif ilairihi. Hadza yufitu wujubal mubah idza amara bi li anahu la yukhalifu hukma syar'i. Wa naqala ani romli istirata ayyakuna fi maslahah amah. Yang lebih sore kita ambil dari ibarat kitab kontemporer Fiqhul Islam, lakin lidaulah takyidul mubah biman ikotil asjar ilahirihi. Jadi pemerintah boleh takyidul mubah, membatasi sesuatu yang mubah ketika memang di situ ada maslahah amah. Kemudian ibarat yang mengatakan bahwa tazwiju sogir dan sogiro hanya maslahat hajatiyah di bawah maslahat doruriyah. Takbir dari kitab Al-Mustasfa, arutbah asaniyah ma yaqa'u fi rutbatil hajat minal masolih wal munasabat katas litil wali ala tazwiji sogiroh was sogir fadhalika la dorurota ilaihi lakinnahu muhtajun ilaihi. Menikahkan sogir dan sogiroh adalah hajat, adalah maslahat yang hajatiyah, sedangkan pendidikan, ya, pendidikan saja, masalah kesehatan dan lain mungkin kami tidak menemukan sebagai maslahat doruriyah, tidak. Tetapi pendidikan tentu ini menjadi alasan utama pemerintah untuk membatasi usia pernikahan. Demikian. Terima kasih.
Kalau memang dari mujawib mengedepankan maslahah yang berubah dicontohkan sebuah pendidikan itu adalah suatu daruriyah seperti itu, maka menjadi sebuah pertanyaan juga, apakah benar bahwa tajwid itu benar-benar menghalangi sebuah pendidikan? Itu kan belum pasti juga. Jadi dari kami kurang setuju dengan jawaban bahwa itu menjadi boleh mengedepankan maslahah, kemudian mengklarifikasi itu adalah maslahah doriyah, kemudian tajwid tersebut adalah maslahah hajiyah dan seterusnya. Tetapi itu saya kira juga belum bisa ditahkikkan benar bahwa itu yang disampaikan oleh mujawib tersebut. Artinya dari kami, barangkali jawaban kami berseberangan dengan yang ada. Kami tetap konsis bahwa tidak boleh, karena pernikahan ini adalah hak privasi seseorang, sementara pemerintah ini tidak boleh membuat undang-undang yang mukhalif terhadap syar'i yang ada tersebut. Perkara nanti sebagaimana yang telah diucapkan dengan catatan, sebagaimana dari Temanggung mengatakan, dengan catatan nanti ada dispensasi yang berikutnya. Tetapi ketika ini dijadikan sebuah keputusan yang ada, dan itu pasti akan mengikat. Jadi kami kurang salut dengan apa yang disampaikan dari mujawib yang ada. Ya, terima kasih. Terima kasih. Intinya bahwa apa yang disebutkan dalam fiqhul Islam wa adilatuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh mujawib bahwa likulli tuwalin yajuzu ayyuqayyid al-mubah, itu tidak tepat ketika diterapkan pada konteks pernikahan ini, karena sebagaimana yang diungkapkan dari Lasam bahwa pernikahan itu hakun syahsi. Oleh karena itu la yajuzu lidaulah ayatatakhala fihi, enggak boleh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi taswisil al kitab dalam Syarhun Nawawi ala Muslim. Fi hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin wa banabi wa ana bintu tis'i sininan. Wa fi riwayatin tazawwajaha wa hiya bintu sab'i sinin. Hadza sharihun fi tazwijil abi as-sahirata bi ghairi idniha li annahu la idna laha wal jaddu kal abi indana ila akhir. Kalau yang diminta dari moderator yang tahsis seperti itu, barangkali wa ajma'al muslimun ala jawazi tazwijihi bintahu al-bikra as-sahira li hadzal hadis. Intaha. Korelasinya bahwa hadis itu sharih untuk bisa minal mustasnayat dari dalil yang bahwa negara itu boleh takyidul mutlak mana? Lagi niku yang tadi saya ucapkan, yang sharih kepada yang panjenengan minta memang belum ini. Oh, nggih. Barang yang sekedap yang lain.